semuanya, selamat siang dan juga kepada Bapak Guru. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan atau menjelaskan bagaimana sih sebenarnya produksi dari protein sel tunggal atau biasa kita sebut dengan SC. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya dan kelompok saya yang pastinya kita bisa saling kenal. Jadi, saya Dika Rizky-Dayantari, nomor absen 28. Di sini saya berdiri sebagai moderator dan juga penjelas nantinya. Dan juga dari saya dengan Nama saya Putri Ayu Cinana Dewi, absen 36. Nama saya Mani Deniari, nomor presensi 20. Nama saya Ani Gusti Ayu Mada Intan Mahadewi, nomor absen 27. Nama saya Budi Wira Fesalija, absen 38. Saya Wansulani Wirtami, absen 39. Baiklah, karena sudah memperkenalkan diri, di sini saya akan memberitahu apa aja sih yang akan kita bahas dalam presentasi ini. Dalam presentasi ini kita akan membahas yang pertama pasti definisi dari PST atau protein sel tunggal. Dilanjutkan dengan bagaimana produksi dari protein sel tunggal ini. Baik, silakan. Nah, yang pastinya pertama kita harus mengetahui nih, apa sih itu protein sel tunggal atau definisinya, biar kalian nggak bingung. Protein sel tunggal itu protein kah, sel kah, atau apa? Jadi teman saya Alira bakal ngebahasnya, oke? Jadi saya akan membahas definisi dari protein sel tunggal. Protein sel tunggal atau single cell bakteri yaitu protein yang berasal dari mikroorganisme seperti alga, ragi, dan bakteri. Protein sel tunggal yang berasal dari mikroorganisme ini itu memiliki kandungan nutrisi yang tinggi sehingga sering digunakan sebagai protein alternatif pada bidang industri pakan dan pangan. Baik, itu definisi dari protein sel tunggal. Kalian bisa lihat di sini, ini gambar dari protein sel tunggal. Selanjutnya, dalam proses produksi sel tunggal ini, protein sel tunggal ini, ada beberapa tahapan yang harus diikuti. Mulai dari pemilihan mikroorganismenya, lalu persiapan medium kulturnya, dan masuk ke dalam tahapan terpenting yaitu fermentasi sehingga ke tahapan akhirnya. Jadi kita perlu nih ngejelasin yang namanya tahapan-tahapan dari produksi protein sel tunggal. Jadi teman saya Deniari bakal ngebahas tahap pertama dari pembuatan ini. Baik, Deniari. Baik, tahapan pertama yakni pemilihan mikroorganisme. Mikroorganisme yang digunakan dalam produksi single cell protein, misalnya seperti bakteri, jamur, alga, atau ragi. Pemilihan jenis mikroorganisme ini sangat penting karena setiap mikroorganisme memiliki kebutuhan spesifik untuk tumbuh dan menghasilkan protein. Misalnya, seperti ragi yang sering digunakan karena kemampuannya yang tinggi untuk mengubah substrat karbon menjadi protein. Selain itu, alga seperti spirulina banyak digunakan karena kandungan protein dan asam amino esensial yang tinggi. Baiklah, itu tuh tahap pertama pembuatan protein sel tunggal. Selanjutnya ada tahap 2 pembuatan protein sel tunggal ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan, Intan. Nah, dan saya akan menjelaskan pemilihan dan persiapan media kultur. Medium kultur adalah tempat di mana mikroorganisme ini tumbuh dan kembang. Tentunya, medium ini berisi bagian-bagian yang mendukung pertumbuhan si mikroorganisme. Contohnya yang pertama ialah karbon, contohnya glukosa dan metanol. Kedua ialah nitrogen, misalnya amonium dan urea, vitamin dan mineral. Nah, karbon ini sangat penting untuk pertumbuhan si mikroorganisme karena dijadikan sebagai bahan bakar. Dan karbon ini dapat ditemukan pada limbah pertanian seperti jagung, dan adapun gas metana yang didapat dari limbah industri. Selanjutnya ialah pengaturan pH dan kandungan oksigen juga sangat penting. Proses fermentasi memerlukan pengaturan kondisi lingkungan yang optimal untuk memungkinkan mikroorganisme tumbuh dan menghasilkan protein secara maksimal. Nah, itulah tahap 2 dalam pembuatan protein sel tunggal. Kita sampai ke tahap yang paling penting atau tahap utama, yaitu tahap fermentasi. Kenapa sih bisa jadi tahap utama dari pembuatan protein sel tunggal ini? Jadi, pada tahap fermentasi ini
di mana protein sel tunggal atau mikroorganismenya itu diberi medium, sehingga dibiarkanlah medium itu berkembang biak dan mengubah karbon menjadi protein. Nah, asal kalian tahu nih, fermentasi itu dibagi menjadi 3, tergantung produk apa yang kalian mau pakai. Ya, kalian harus menyesuaikan dengan fermentasinya. Jadi, yang pertama ada batch fermentation, yang kedua ada feed batch fermentation, dan yang ketiga ada continue fermentation. Nah, aku jelasin nih. Yang pertama, batch fermentation. Nah, batch fermentation ini ketika seluruh bahan yang kita punya itu dijadikan satu atau dicampur satu atau dilakukan pada saat itu juga keseluruhannya tanpa bertahap dan masuk ke proses terakhir. Lalu yang kedua ada feed batch fermentation. Berbalik seperti batch fermentation, feed batch fermentation ini dilakukan secara bertahap dalam menuangkan bahan-bahannya, sehingga protein yang terhasilkan dari fermentasi itu sangat berkualitas tinggi dan pastinya aman. Lalu yang terakhir, continue fermentation. Berbeda dengan fermentation yang lainnya, continue ini ketika medium itu disuplai secara terus-menerus sehingga hasil fermentasinya atau selnya itu sangat berkualitas baik pada saat penghasilannya. Jadi itu kenapa kalau proses fermentasi menjadi salah satu proses atau tahapan terpenting dalam pembuatan protein sel tunggal ini, ya pastinya mengubah karbon menjadi protein. Oke, itulah salah satu tahap utama. Lalu kita lanjut nih, ada banyak sekali loh tahap teman-teman. Habis ini ada pun tahap keempat akan dijelaskan oleh rekan saya, Ayura. Jadi di sini saya akan menjelaskan tahap keempat, yaitu panen sel. Setelah fermentasi itu selesai, mikroorganisme yang tumbuh di dalamnya akan diambil bakteri untuk dipanen. Pada tahap ini, sel mikroorganisme itu biasanya dipisahkan dari medium menggunakan proses pemisahan secara fisik seperti sentrifugasi, filtrasi, maupun pengendapan. Setelah sel-sel mikroorganisme itu dikeluarkan untuk menghilangkan kadar airnya dan meminimkan kemungkinan pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan. Itu salah satu tahap setelah fermentasi. Baik pun ada lagi beberapa tahap ya teman-teman. Ini tahap pengakhiran yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Feris. Jadi setelah dipanen, sel mikroorganisme menghasilkan bahan-bahan yang tidak diinginkan seperti gula, lemak, dan bahan organik lainnya. Jadi ada beberapa tahap untuk menghilangkan pemberian tersebut. Yang pertama, penghilangan lemak dengan cara ekstraksi atau dengan cara melakukan pemanasan. Yang kedua, pengeringan dengan cara melakukan teknik pengeringan beku dan teknik pengeringan panas agar mengurangi kadar air dan meningkatkan stabilitas produk. Yang terakhir, penggilingan atau penggilingan ini mengubah sel untuk menjadi lebih lebih mudah dikonsumsi. Baik, itu tahap pengakhiran. Lalu ada pun satu tahap pengakhiran lagi. Ya, ini tahap finalnya ya teman-teman, yang bakal dijelasin oleh rekan saya, Gandhi. Oke, Gandhi silakan. Baik, kemudian itu ada tahap ke-6 atau tahap akhir. Tahap ini adalah setelah mengalami proses pemurnian SCP, kemudian diproses lebih lanjut, itu dapat digunakan di berbagai aplikasi seperti pakan ternak atau bahan makanan manusia dan produk hasil akhir lainnya. Hal ini mencakup dengan cara menambahkan SCP dengan bahan-bahan lain untuk meningkatkan kualitas tekstur, rasa, dan kandungan nutrisi yang terkandung di dalamnya. Dalam kasus tertentu, SCP dapat diperkaya dengan nutrisi, mineral, dan asam amino esensial untuk meningkatkan kualitas pada produk akhir. Nah, kita sampai di tahap akhir pembuatan protein sel tunggal. Baik, Sian. Jadi ya teman-teman, ketika kita ingin membuat yang namanya atau melakukan produksi protein sel tunggal, kita harus melalui tahap-tahap ini.
untuk menciptakan protein yang lebih berkualitas, mulai dari memilih yang namanya mikroorganisme yang tepat bagi produk kita, lalu adanya persiapan media kultur. Setelah itu tahap terpentingnya adalah fermentasi. Ingat ya, fermentasi ada 3 tahap, ada 3 pilihan sesuai dengan produk yang kalian ingin buat. Lalu yang keempat ada yang namanya, pokoknya pada saat tahap keempat, 5, 6 itu adalah tahap pengakhiran dari pembuatan protein sel tunggal. Ketika kalian melalui tahap-tahap ini, kalian sudah melalui tahap pembuatan protein sel tunggal dengan baik dan benar, maka protein sel tunggal yang terhasilkan akan berkualitas tinggi sekali dan pastinya aman untuk ternak hingga makan makanan manusia. Jadi itu mengapa kalian ketika ingin memproduksi yang namanya PSD, protein sel tunggal, kalian harus melalui tahapan-tahap ini. Nah, dari sini presentasi kita sepertinya sudah selesai ya, karena penjelasannya hanya dari definisi dan produksi protein sel tunggal. Jadi kalau ada salah kata ya Pak Guru, saya mohon maaf, atau beberapa hal yang kurang enak dilihat, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup presentasi ini dengan para santi. Om Santi Santi Santi.